Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 26 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku, dan aku ada di dalam Bapa." Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Saya percaya, maka saya mengerti." Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita mendengar kisah Injil
tentang orang-orang Yahudi yang mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus. Mereka mau melempari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus berkata, "Aku anak Allah, aku dan Bapa adalah satu." Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah. Sebagai tanggapan atas reaksi orang Yahudi ini, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab mereka, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Tuhan Yesus coba menjelaskan kepada mereka bahwa kekuasaan yang dimilikinya untuk menyembuhkan orang sakit, untuk melakukan mujizat, sesungguhnya datang dari Tuhan. Tuhan Yesus meyakinkan mereka supaya melihat mujizat-mujizat yang dikerjakannya itu sebagai bukti bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan menyertai Tuhan Yesus. Namun penjelasan Tuhan Yesus ini tidak mau dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Tuhan Yesus meminta mereka untuk percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang Ia lakukan, karena pekerjaan-pekerjaan itu berasal dari Bapa dan dipercayakan oleh Bapa untuk dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun mereka pun tidak mau percaya. Saudara-saudari terkasih, mengapa mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Itu karena mata hati imannya tertutup, sehingga mereka tidak mampu melihat bahwa mujizat yang dibuat Tuhan Yesus sesungguhnya berkat kuasa Tuhan yang menyertai Dia. Mereka hanya berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah orang Nazaret, anak Maria dan Yusuf, yang tidak bedanya dengan manusia yang lain. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Saudara-saudari terkasih, jika kita merenungkan secara saksama, kata-kata dan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus sungguh mengagumkan. Dia tidak hanya mengajarkan kebenaran, tapi Dia melakukan kebenaran itu. Dialah Sang kebenaran sejati. Saudara-saudari terkasih, jika saat ini ditanyakan kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah dalam diri Tuhan Yesus? Dalam dunia pendidikan filsafat teologi terdapat istilah credo ut intelligam, yang artinya saya percaya maka saya mengerti. Dan benar, tidak ada jalan lain untuk mengerti siapa Tuhan Yesus selain dengan mengimaninya. Memang adalah benar bahwa untuk mengerti Allah yang dibutuhkan pertama-tama bukan rasionalitas, tetapi iman atau percaya. Imanlah yang akan menuntun rasionalitas kita untuk berjumpa dengan Allah. Marilah dengan iman kita berkata, "Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Bapa di dalam Engkau dan Engkau di dalam Bapa." Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami mohon, anugerahkanlah kami rahmat-Mu, agar kami semakin kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu.
Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.